Di Solok tidak boleh ada anak yang usia sekolah tidak sekolah gitu, apapun alasannya. Gebuk sakuku gerakan 1000 koin. Inilah kita minta kesadaran bagi orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Uang ini dimasukkan ke dalam semacam celengan ya. Celengan ya. Celengannya bisa jadi untuk membangun rumah masyarakat yang kurang bagus, kurang layak huni ya. Atau mungkin ada anak yang putus sekolah misalnya, atau ada anak yatim, atau ada mungkin orang yang butuh untuk usaha. Bagi keluarga yang kurang mampu ya, yang berhenti merokok karena datanya kan sudah ada DTKS ya, berhenti merokok, kita berikan reward 750.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, beberapa waktu yang lalu sudah sangat dikenal lagu bernama Bareh Solo. Yaitu lagu menyangkut bagaimana Solo dikenal sebagai kota bareh atau kota beras. Dan telah bersama dengan saya Bapak Wali Kota Solok di Sumatera Barat, Pak Haji Zul Elvian Umar Datuk Tianso SH MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Feby. Terima kasih Pak Wali sudah hadir di studio kami. Sama-sama Mas Feby. Pak Wali, ya. Ini saya pertama kali itu merasa surprise ketika mengetahui bahwa di kota Solo ini ada program namanya reward berhenti merokok. Ini unik ini. Bahkan ada insentifnya bagi orang miskin yang berhenti merokok, 750.000. Gimana ceritanya Pak Wali ini? Baik Mas Feby. Yang pertama, kegiatan atau inovasi lah katakan ini didasarkan kepada kenyataan ada keluarga yang merokok sementara dengan kemampuan keuangannya terbatas gitu kan. Aneh juga ya Pak, keuangannya terbatas tapi merokok. Merokok gitu kan. Nah, kita lihat hasil lakukan penelitian, ternyata konsumsi rokok itu cukup tinggi pengeluaran masyarakat kita. Dan itu yang paling banyak itu berasal dari keluarga kita yang kurang mampu gitu, kurang mampu. Oleh karena itu agar mereka bisa mengurangi konsumsi ini, kalau bisa tidak ada lagi biaya untuk merokok ini, terutama dari saudara-saudara kita yang pendapatannya terbatas gitu kan, sehingga pendapatan ini bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih baik lagi, katakanlah untuk gizi anaknya, untuk kegiatan pendidikan anaknya, untuk hal yang lain. Nah, oleh karena itu kita memotivasi masyarakat kita ini dengan memberikan reward bagi keluarga yang kurang mampu yang berhenti merokok karena datanya kan sudah ada DTKS data keluarga yang termasuk di kesejahteraan sosial, datanya ini berhenti merokok, kita berikan reward 750.000, dan bagi kader kita yang berhasil memprospek ini, mengajak untuk berhenti merokok, kita berikan juga reward 250.000. Nah ini dengan demikian setelah kita teliti ada lebih kurang 20.000 sehari. Kalau merokok itu rata-rata pengeluaran mereka 20.000 sehari. Nah kalau mereka bisa menghemat 20.000 sehari, sebulan sudah 600.000 mereka bisa menghemat uang. Nah, ini yang kita harapkan. Mungkin kita, apalagi kita berikan reward, rasanya tidak rugi juga kita mengeluarkan 1 juta. Iya. Nah, ini. Jadi itu gimana Pak Wali untuk membuktikan bahwa dia benar-benar berhenti merokok? Ini gimana ini caranya mantau ini? Mereka ini bagi yang ada datanya, nanti kader akan mengunjungi rumahnya, mengajak Bapak kalau bisa
berhenti merokok gitu kan. Kemudian dengan segala cara ada klinik puskesmas kita, kita jadikan klinik berhenti merokok. Kemudian setelah 3 bulan mereka diajak terus, memang berhenti merokok. Susah loh Pak, berhenti merokok itu? Iya, tapi melalui keluarga, melalui kader nanti mengajak kita nih. Kira-kira Bapak apa untungnya dengan merokok? Jadi pendekatan kemanusiaan itu ya Pak ya? Kan lebih baik uangnya yang seharusnya bisa digunakan untuk beli pangan ya, untuk kesehatan, untuk pendidikan anak bisa digunakan untuk itu. Apalagi kalau sempat merokok, meskipun sekarang kita sudah tidak boleh merokok dalam ruangan di Kota Solo lagi, di dalam rumah, di dalam kantor, ruang ibadah dan sebagainya nggak ada lagi yang boleh gitu. Tapi kan meskipun mereka di luar merokok kan pasti membahayakan kesehatan mereka dan orang lain. Oleh karena itu kita berikan reward 750.000 ini. Itu hasilnya gimana Pak selama ini Pak? Ini program mulai tahun berapa sih Pak? Sudah 2 tahun ini. 2 tahun ini dan hasilnya bisa diceritakan Pak? Iya, hasilnya alhamdulillah sudah banyak yang bisa punya kesadaran berhenti merokok. Kemudian setelah mereka 3 bulan dulu dilihat, dipantau 3 bulan kemudian diperiksa dari apakah memang sudah kalau masih merokok kelihatan ya Pak ya dari pemeriksaan itu ya? Ada alatnya ya, masih ada rokoknya, nggak lagi ya. 3 bulan, dengan 3 bulan kita harapkan mereka betul-betul berhenti dan tidak merokok lagi gitu kan. Nah akhirnya mereka bisa menyimpan uangnya 20.000 sehari. Mereka sehat, keluarga sehat, uang terkumpul lagi ke anak. Jadi 750 itu sekali saja ya Pak ya? Sekali saja. Ya, tadi sekali. Jadi Anda bisa membuktikan bahwa Anda berhenti merokok 750 dan mereka bisa berhemat 1 hari 20.000 sekitar. Iya, setelah itu ya. Ya. Pak, ini juga ada program Bapak ini yang menurut saya unik. Ya, namanya kalau nggak salah Gebuk Sakuku. Betul ya Pak? Gerakan 1000 koin untuk saudaraku yang kurang mampu. Gimana nih Pak ceritanya ini Pak? Ini karena memang sudah menjadi sunatullah bahwa ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Betul. Nah, kita harapkan Gebuk Sakuku gerakan 1000 koin. Kita kan belanja misalnya, ada uang 1000 lebihnya, ada uang 2000. Kadang-kadang uang tuh ditaruh di tempat yang nggak jelas kadang-kadang mau dipergunakan juga lagi kadang-kadang. Inilah kita minta kesadaran bagi orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para agnia, uang ini dimasukkan ke dalam yang kita buatkan. Jadi pemerintah kota bikin box gitu ya? Iya, kita macam celengan ya. Celengannya nanti ditaruh di rumah, ditaruh di kantor. Jadi orang ngisi ya? Kayak saya, rupanya ada uang 1000, ada uang 2000, kadang-kadang ada sedikit rezeki lah, ada 20.000 misalnya, kita masukkan juga 10.000. Ya inilah nanti kalau yang di kantor dikumpulkan oleh dinas sosial, kalau yang di rumah dikumpulkan oleh pihak kelurahan, Komite Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan. Jadi Pak Lurah yang tanggung jawab nih ya? Nanti uang itu digunakan kalau ada di kelurahan itu orang. Jadi nanti Pak ini dikumpul. Dikumpul semuanya. Terus ini nyimpannya di mana Pak? Kalau yang dari rumah ke rumah, kelurahan yang nyimpan. Nah, kalau yang dari kantor-kantor itu dinas sosial yang nyimpan. Itu simpannya dalam bentuk tunai atau rekening di bank? Di bank. Di bank ya? Di bank. Baru setelah itu nanti kalau ada keperluan bagi mereka yang kurang mampu baru disalurkan. Disalurkan gitu ya. Bisa jadi untuk membangun rumah masyarakat yang kurang bagus, yang kurang layak huni ya. Untuk katakanlah rumah itu mungkin sudah mungkin ada sanitasinya yang atau mungkin ada anak yang putus sekolah misalnya, atau ada anak yatim, atau ada mungkin orang yang butuh untuk usaha. Dia modal usaha, katakan buat makanan ringan, jual lontong misalnya kan, dan juga tidak bisa diberikan 1 juta cukup untuk Pak, program Gebuk Sakuku ini sudah berapa lama nih? Kalau tadi berhenti merokok kan 2 tahun nih. Kalau ini Gebuk ini? Sudah hampir 3 tahun juga. 3 tahun ya Pak? 3 tahun. Dan hasilnya gimana Pak? Bisa cerita Pak? Dari hasil pengumpulan dana koin ini gimana itu Pak? Alhamdulillah
kita bisa membantu di kelurahan juga kita ada laporannya. Sudah terbantu, ada masyarakat anak-anak yang membutuhkan untuk baju sekolahnya. Sehingga beban pemerintah juga bisa berkurang nih dengan bersama-sama kita mengurangi beban ini. Karena pemerintah daerah dananya juga terbatas. Nah, ini pemerintah lah bersama-sama nanti masyarakat membantu masyarakat bersama-sama. Nah, dan alhamdulillah dari kegiatan itu Kota Solo ya alhamdulillah sekarang angka kemiskinannya termasuk yang paling rendah di Indonesia. Nomor 10 terendah data terakhir tahun 2022. Ini juga karena kontribusi ini juga Pak ya? Iya. Jadi karena memang sudah dibantu untuk peningkatan pendapatan mereka dan angka kemiskinan ekstrim ya di Kota Solo itu termasuk yang paling rendah di Sumatera Barat. Dan insya Allah tahun ini kita tuntaskan karena memang perintah Bapak Presiden angka itu tahun 2024 harus selesai, nggak ada lagi masyarakat kita yang tergolong miskin ekstrim. Gitu. Pak, ini apakah menurut pantauan Pak Zul nih efektivitas atau keinginan masyarakat yang punya rezeki lebih untuk nyemplungin atau nyumbang nih gede nggak Pak? Masyarakat Kota Solo Pak? Ya, alhamdulillah kita bersyukur ya. Apakah itu ASN, orang-orang kaya, orang lebih rezeki oleh Allah, cukup dermawan masyarakat kita. Oh gitu ya? Ya, mereka tidak saja di masjid, tapi juga di rumah-rumah mereka sediakan uang itu, dan inilah terkumpul dan cukup membantu masyarakat kita. Sehingga kadang-kadang apalagi di musim sekolah nggak ada mungkin ada yang untuk kebutuhan sekolahnya, bajunya dan sebagainya. Inilah masyarakat bersama-sama mengatasi persoalan sosial nih. Pak, ini ada juga program di Kota Solo ini masjid selain tempat ibadah juga menjadi pusat ekonomi umat. Ini gimana ceritanya nih Pak? Nah, ini Pak Feby, ini kan kita lihat ini ada masyarakat yang tiba-tiba kebutuhannya mendadak ya. Kebutuhan sehari-hari mungkin sudah selesai dia. Makan nggak ada masalah, pendidikan anak selesai. Tapi tiba-tiba ada anak sakit. Mendadak gitu mendadak ya. Katakan BPJS seluruh warga kota sudah kita asuransikan sebenarnya. Tapi kadang-kadang ada kan biaya yang tidak terduga. Atau anaknya butuh uang kuliah mendadak gitu. Atau untuk biaya pupuk di sawah. Dia mungkin petani ya, mengolah sawah yang biayanya tidak diperkirakan. Mau pinjam ke tetangga, kadang-kadang maaf tetangga nggak percaya nih, ini uang saya nanti dikembalikan apa enggak gini kan ya. Mau pinjam keluarga, kadang-kadang keluarga juga terbatas. Akhirnya jangan sampai masyarakat kita ini meminjam kepada lembaga pembiayaan yang berbunga tinggi. Sebab sekali saja mereka terjerat dengan lembaga pembiayaan ini, mereka tidak bisa bergerak lagi. Ekonominya sudah apa nanti? Habis mereka bangkrut. Bangkrut ya, kali lubang tutup lubang gitu ya. Oleh karena itu kita minta juga orang-orang kaya ini, orang kaya baik di rantau maupun di kampung, bersama-sama mendirikan lembaga pembiayaan di tempat ibadah, rumah ibadah, yang dananya adalah berasal bukan dari pemerintah, tapi daripada masyarakat, dari umat. Dari umat, ditaruh di masjid, dipinjamkan kepada umat lagi. Nanti mereka menyicil sekali seminggu. Itu pakai bunga enggak? Tidak pakai bunga. Jadi normal hanya mereka kemudian harus mengangsur gitu ya Pak? Ya, mengangsur setiap minggu ya. Katakan kalau mereka itu minjam 1 juta, ya nanti diangsur 50.000 seminggu, 20 kali angsuran sudah selesai. Itu nggak ada jaminan Pak? Nggak ada jaminan. Jadi kalau mereka nanti nggak mau bayar gimana nih? Nah, mereka sudah buat pernyataan ketika minjam itu bahwa ada sanksi sosial. Kalau memang sengaja mereka tidak membayar, ya nanti pertama sanksi sosialnya dibuat pengumuman di papan pengumuman masjid itu dibuat namanya. Yang menunggak dana Baitul Mal hari ini si A, si B. Nah, ini kan malu juga dia nih. Jadi sekali lagi ya Pak, pengumpulan dana ini bisa disalurkan kepada masyarakat tanpa bunga. Masyarakat kemudian mengangsur. Kalau dia ternyata tidak punya itikat baik mengangsur, lalu diumumin gitu ya Pak ya? Apalagi nanti diumumkan melalui pengeras suara kan, ada malu lagi gitu kan. Tapi sampai sekarang belum ada yang seperti itu. Kemudian juga ada petugas yang mengingatkan ketika hari
dia tidak membayar hari ini, besoknya diingatkan supaya dia mengasur gitu. Nah ternyata tingkat kemacetannya NPL-nya itu NPL ya di bawah 1%. Di bawah 1% ya Pak ya? Di bawah itu ya? Di bawah 1%. Ada malah yang nggak macet sama sekali gitu. Ya. Dari 69 masjid yang ada di kota Solo itu 29 sudah ada sekarang. 29 di antara 69 ya? Iya, Baitul Malnya ini. Baitul Mal Batamwil namanya. Batamwilnya, ya. Jadi satu BMT. lembaga yang memang ngurusin ini ya Pak ya? Iya. Dari 69, 29 masjid. Iya, sudah ada itunya. Pak, ini idenya dari mana ini Pak? Nah, kita melihat dulu ya kenyataannya, ada masyarakat kasihan juga. Ini masjidnya sudah lumayan bagus lah, tapi di masjid ada orang yang terjerat rentenir. Ya, lembaga pembiayaan yang berbunga tinggi nih. Ini tidak adil ini, kasihan ya. Sekali mereka terjerat. Nah, inilah kita sampaikan kepada orang-orang yang punya uang, taruh di sini uangnya, katakanlah diwakafkan uangnya, mereka nggak bisa ngambil lagi, Pak Bebi. Nggak bisa ngambil lagi. Uangnya udah ditaruh di sana, dari ada yang modalnya awalnya 5 juta, sekarang sudah ada yang jadi 75 juta. Ya, yang bisa digulirkan kepada masyarakat. Ada yang sudah 100 juta, ada yang sudah 150 juta. Gitu ya. Dan masyarakat, nah ini juga yang salah satu yang kearifan lokal ya, masyarakat kita ini. Saya pernah tanya juga Pak Mas Febi. Ibu pernah pinjam di kelurahan ya? Iya katanya. Di kelurahan kan ibu tidak bayar pinjaman ibu di kelurahan. Dana Baitul Mal Watambil di masjid ibu pinjam juga ya? Pak, kalau di kelurahan itu dana pemerintah Pak, katanya nggak dibayar katanya kan. Kalau ini dana masjid berdosa katanya kan. Wah ini katanya ya. Jadi ada rasa takutnya ya dosa. Takutnya gitu karena ini dana masjid jadi kalau nggak bayar dosa gitu ya. Nah, kita memang sampaikan ini dana Baitul Mal Watambil ini bukan dari pemerintah. Saya tahu nanti kalau pemerintah memang kita hanya fasilitator saja yang dirikan masyarakat, dana masyarakat semuanya. Itu yang terjadi ya Pak ya. Iya, benar-benar. Pak, menurut catatan kan indeks pembangunan manusia di Kota Solo ini sekitar 79,23 kalau nggak salah ya. Iya. Artinya ini lebih tinggi dari angka capaian Provinsi Sumatera Barat yang 72,65. Iya. Ini apa Pak yang jadi penyebabnya sehingga Kota Solo ini lebih tinggi daripada ukuran provinsi ini? Alhamdulillah ya Mas Febi. Ini kita memang tentu salah satu ukuran keberhasilan kita membangun masyarakat kita ini dengan HDI atau IPM-nya. Dan sekarang pertumbuhannya cukup bagus ya, 79,23 ini. Nah, kita sebenarnya target kita di RPJM kita ini berakhir 2025 itu sudah 80 ya. Oh 80 naik ya? Ya harusnya 80 ini kan, tapi karena COVID kemarin kan juga kita nggak bisa juga paksakan naiknya. Jadi di Solo kita sudah nyatakan umumkan ya, deklarasikan kemana-mana. Di Solo tidak boleh ada anak yang usia sekolah tidak sekolah gitu. Nggak boleh anak usia sekolah nggak bisa. Iya. Sampai 12 tahun itu nggak boleh, nggak ada yang nggak sekolah gitu. Apapun alasannya. Nah, kalau alasan biaya pendidikan sudah kita gratiskan semuanya. Ya, kalau mereka kesulitan mungkin masalah biaya katakanlah untuk beli baju nantinya, bagi yang kekurangan untuk itu, kita juga ada Basnas. Ada intervensi ya? Iya, ada intervensi. Ada gebuk sakuku tadi dananya yang bisa kita manfaatkan untuk itu. Nah, kita minta wanti-wanti betul kepada Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, tolong pantau jangan sampai ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Nah, oleh karena itu lama bersekolah tentu naik dia. Nah, sekolah. Kemudian kita juga bagi masyarakat kita yang ingin ke perguruan tinggi yang berbakat lah ya. Nah, nanti kita bantu dengan dana beasiswa atau dana CSR yang dari perusahaan-perusahaan yang kita manfaatkan untuk itu. Nah, kemudian pendapatan per kapita, ini kita tingkatkan melalui seperti tadi pertumbuhan, tentu dia sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dia. Pertumbuhan ekonomi harus bergerak. Dari bawah sampai ke atas kita berikan kemudahan, kemudahan apa masyarakat kita
jangan sampai kemudian akses mereka terhadap, kalau kekurang modal, kita fasilitasi. Kita juga namanya lembaga perkuatan permodalan masyarakat kita, minjam tanpa bunga. Tapi ini ada bunganya rendah 5%, ya, 5% ya. 5% ya untuk membantu UMKM kita. Kemudian jangan sampai meminjam kepada lembaga pembiayaan yang berbunga tinggi. Ini yang kita apakan. Di pendapatan per kapita naik, lama bersekolah naik, kemudian derajat kesehatan lagi. Nah, derajat kesehatan, alhamdulillah Kota Solo termasuk sudah dapat penghargaan kota tersehat. Ya, ini yang kesehatan masyarakat kita. Bahkan kita memberikan pelayanan kesehatan 24 jam. Mas Febi, kalau di Solo nanti jam 2 malam sakit ini tinggal telepon 119, 10 menit datang petugas kesehatan. Jam. Jadi itu unsur-unsur atau faktor-faktor yang membuat indeks kesehatannya naik gitu kesehatan, kesehatan masyarakat kita naik, derajat lama usia harapan hidupnya, menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, angka harapan hidup kita naik, kemudian lama bersekolah kita naik, kemudian pendapatan per kapita naik, inilah yang mudah-mudahan. Tapi ini juga kita dibantu oleh provinsi dan pemerintah pusat, Pak Wali, benarkah penghasil beras itu hanya kabupaten? Kota tidak ada lagi sawah di Solo. Gimana, Pak? Alhamdulillah, beras Solo ya, Pak Febi, mungkin pernah menikmati gini beras Solo. Dan memang anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, Solo itu diberikan sebuah lahan pertanian yang subur gitu. Betul. Nah, dan itu sudah diakui oleh Kementerian Pertanian dan sudah dilegalisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sudah ada indikasi geografisnya bahwa di tanah Solo itu ada tanah yang subur, Dan itu 5 kecamatan di Kabupaten Solo dan 2 kecamatan di Kota Solo. Jadi 5 kecamatan di kabupaten, 2 kecamatan di kota ya, Pak ya? Nah, di kota, jadi di kota kita pertahankan lahan-lahan yang irigasi teknis kita pertahankan. Sudah kita buatkan peraturan daerahnya. Jadi dia nggak boleh beralih fungsi jadi residensial, nggak boleh? Nggak boleh jadi residensial. Jadi sudah dipatok bahwa kawasan di 2 kecamatan ini nggak boleh beralih fungsi? Iya, nggak boleh. Sudah. Itu untuk mempertahankan produksi beras, beras Solo, hampir sekarang sekitar 875 hektar sawah Solo itu yang irigasinya teknis kita pertahankan. Itu 875 hektar berada di wilayah 2 kecamatan ini? 2 kecamatan, Kota Solo itu. Kota ya, Pak ya? Jadi yang ada 875 hektar yang punya irigasi bagus? Iya, bagus kita pertahankan. Sementara kalau ada pembangunan kantor, fasilitas publik lainnya, nggak boleh di sawah Solo, di sawah Solo ini, namanya sawah Solo ini. Sawah Solo ya. Dan itu kita arahkan kepada lahan-lahan yang kurang produktif Ini untuk menjaga ya, Pak ya? Untuk menjaga gitu. Jadi konsisten pemerintah Kota Solo untuk menjaga ini ya. Nah, sehingga alhamdulillah Kota Solo itu surplus beras, sehingga berasnya bisa dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita, daerah lain, juga provinsi lain gitu. Gitu ya, Pak ya. Iya, Pak, kalau satu di antara masalah yang dihadapi itu adalah irigasi, Pak ya. Gimana Pak, Kota Solo bisa mempertahankan supaya irigasinya itu tetap terjaga sehingga kawasan di 2 kecamatan 875 hektar ini tetap menjadi kawasan produktif beras, Pak? Yang pertama memang dibantu dulu oleh pemerintah pusat, provinsi membuat irigasi yang memang cukup bagus. Ada ketersediaan air, ada irigasi yang secara teknis bagus sekali. Kemudian keterlibatan P3A. Apa itu P3A, Pak? Persatuan Petani Pemakai Air. Ini ada kelompok taninya yang menjaga itu. Irigasi kita ini tetap berfungsi secara baik. Nah, kalau ada masalah ini secara kita selesaikan baik dengan dana APBD maupun dana provinsi nantinya. Itu ya, Pak ya mungkin. Iya. Pak, ketika Bapak menjadi pejabat publik, bupati, wali kota di Solo, pas kebetulan kan ada namanya pandemi COVID-19. Iya. Pada waktu itu apa yang terjadi sehingga kemudian
indeks pembangunan manusianya waktu itu agak turun. Gitu. Iya. Bisa Bapak ceritakan pada waktu itu Ya, kondisi ketika Bapak menjadi wali kota pas ada COVID-19. Iya. Ya, memang inilah masalah dunia ya, nasional dan juga imbasnya termasuk di Kota Solo sendiri. COVID-19, di mana pertumbuhan ekonomi kita kan sempat anjlok, termasuk di Kota Solo. Tapi kita bertahan karena basis ekonomi kita itu UMKM, kecil dan menengah ini yang kita pertahankan, sehingga ekonomi tetap jalan, orang berjualan tetap apa. Tapi sempat minus nggak waktu itu pertumbuhan ekonomi waktu COVID-19 melanda itu? Enggak sempat. Nggak sempat minus ya? Nggak sempat minus kita akan. Ya turun aja. Turun aja. Turun. Kemudian sudah jalan lagi. Ya. Nah karena memang di samping kesadaran masyarakat kita juga, pertama COVID tetap menjaga jarak ya dengan segala protokol kesehatan kita patuhi. Nah ini untuk keselamatan dan kesehatan kita bersama. Sementara kita juga ekonomi juga harus bergerak. Nah, ini menjaga ritme ini bersama-sama masyarakat dengan seluruh forum komunikasi pimpinan daerah bergerak serentak ini menjaga masyarakat jangan terkena. Pak, waktu terjadi COVID. Bahkan ada varian Delta. Bapak sebagai kepala daerah sempat stres nggak? Jelas stres, tapi alhamdulillah kita tidak sendirian. Jadi ketika masalah kita hadapi bersama, rasanya kita ringan beban itu. Bahkan saya sendiri kena COVID juga. Oh jadi Bapak LC juga, lulusan COVID. Lulusan COVID ya. Gimana ceritanya Bapak kena COVID itu Pak? Iya, kita nggak tahu juga ya, karena kesibukan, interaksi kita dengan masyarakat. Kita nggak tahu, ya kita kan nggak bisa ngurung diri, kita harus bergaul, bergerak terus meskipun sudah pakai protokol kesehatan segala, tapi ya sempat dirawat di rumah sakit, ya tapi apa yang Bapak alami pada waktu kena COVID-19 itu? Panas tinggi, penciuman hilang, semuanya kan, tapi betul-betul lemas gitu kan, udah persendian sakit semua gitu kan ya, ini betul-betul sakit yang betul-betul belum pernah dirasakan selama ini ya. Pada waktu itu Bapak kena varian Delta atau bukan? Delta. Oh Delta ya Pak, zamannya gila-gilanya Delta itu ya? Iya. Terus waktu itu Bapak berpikir apa Pak ketika kena Delta itu? Ya. Ketakutan atau biasa saja Pak? Ya, pertama takut ya, cuman ya kita pasrah aja ya kalau memang ya, sebab ada juga kawan-kawan yang kena itu tuh udah dipanggil Allah Subhanahu wa taala kan. Ya. Jadi kita serahkan, tapi luar biasa kerjasama kita, para dokter kita luar biasa semuanya, bekerja itu penuh tanggung jawab semuanya. Ini yang kita salut dengan petugas kesehatan kita. Ya. Pada waktu itu ya Pak? Ya, luar biasa. Ini saya pikir Mas Febi, sebuah sinergi kolaborasi seluruh masyarakat menghadapi bencana seperti itu, kalau kita coba gunakan juga untuk hal yang selain COVID ya, katakanlah kemiskinan ya. Wah ini dampaknya luar biasa ini, dahsyat ini, luar biasa ini. Ini bisa ini lari tunggang langgang kemiskinan dari bumi pertiwi ini. ini kalau kita hadapi bersama-sama ya. Kayak ngadapin COVID itu. Iya, yang kaya turun tangan, pemerintah semua turun tangan, pemerintah semuanya bergerak ya, bersatu padu ya. Pak Wali ini kan sudah 2 periode lah ya. Pak ya. Pak, apa yang Bapak merasakan sebagai nggak enaknya jadi kepala daerah itu, Pak? Bukan enaknya ya? Nggak enaknya dulu, Pak. Nggak enaknya dulu jadi kepala daerah ini. Selama 2 periode ini, apa pengalaman Bapak yang nggak enak? Cari-cari kesalahannya, dibully atau apa, Pak? Iya, alhamdulillah, Mas Febi. Ya. Masyarakat kita sekolah itu baik gitu. Baik semuanya. Cuman kan ada juga yang iseng gitu kan. Ya, kita dibully. Ya, saya kira itu biasa saja. Ya, kadang-kadang dicurigai. Dicurigai ada yang berprasangka ini karena ya silakanlah. Sepanjang
kita juga mereka tuh apa yang mereka curigai. Kalau APBD silakan, ini APBD transparan kita ini kan. Ya nggak ada juga yang kita sembunyikan. Toh kalau ada anggaran, ada sudah pemeriksaannya, BPK sudah turun, inspektorat sudah turun semuanya. Nah, alhamdulillah ya, yang namanya manusia lama-lama capek juga dia. Nyari-nyari capek juga. Capek juga dia kan, nyari nggak ketemu juga ini apa ya. Kalau curiga, mudah-mudahan kalau kita niat kita baik ya, mudah-mudahan masyarakat akhir-akhirnya ketika nak temuannya udah berhenti juga membuli gitu kan kesalahan. Karena memang Mas Febi sebuah pelajaran yang dulu diberikan oleh guru di sekolah dulu, saya ingat itu. Ketika guru membuat soal 10 buah, 1 tambah 2, 3, kemudian 9-nya betul, tapi ada satu soal dibuat 2 tambah 5, 8, kan salah, harus 7. Salah ya. Tanya kepada murid-muridnya, anak-anak semuanya, ini soal yang Bapak buat ini bagaimana pendapat kalian semuanya? Nomor 10 salah Pak, katanya. Nomor 10 salah. Hampir seluruh anak, 30 anak jawab itu nomor 10 salah. Nggak ada yang mengatakan. Nomor 1 sampai 9 benar Pak. Kadang-kadang nggak ada yang... Ya, jadi pejabat publik... yang disorot salahnya? Salahnya ya. Kalau kita benarnya enggak ya. Benarnya kalau kita udah meninggal nanti mungkin. Kalau udah meninggal, wah tuh benarnya ya mudah-mudahan jadi amal soleh. Oke. Pak Wali, tentu enaknya satu bagian ya, Pak Wali sebagai pejabat publik mendapatkan fasilitas. Iya. Tapi sebenarnya penghasilan sebagai kepala daerah itu sudah cukup memadai dengan tanggung jawab dan kinerjanya enggak sih Pak? Inilah ya. Sebenarnya kalau alhamdulillah ya, kita bersyukur sebenarnya rezeki itu bukan banyaknya tapi berkahnya. Sekarang toh dengan gaji 5,8 juta. Ya, 5,8 juta. Cuman 5,8 ya Pak ya? Alhamdulillah 5,8 ya. 5,8 juta dengan beban kita ya. Kita beban memang rasanya kurang memadai. Kurang memadai ya kalau cuma 5,8 ya Pak ya? 5,8 juta ya. Sedangkan gaji sekretaris daerahnya ya, staf yang membantu beliau di bawahnya lebih daripada itu. Itu ya. Iya kan, ini kan nggak apa juga rasanya. Nggak fair ya? Nggak fair, gaji kepala daerah yang bebannya lebih besar ya. Ya, orang kan kepala daerah itu kan dikira orang kaya. Betul. Ya, dengan fasilitas kendaraan, ya fasilitas rumah tangga, pasti ini orang kaya ini katanya. Tapi kan tidak semua orang kita jelaskan kita nggak punya kan nggak mungkin juga kita jelaskan sebenarnya orang kepala daerah itu apa. Ya terus terang saja Mas Febi, ya sampai sekarang ya mungkin untung istri saya sabar ya, sabar betul-betul sabar dia, nggak nuntut macam-macam. Besok di kota Solok itu wajar lah, saya ingin punya rumah lah, katakan punya rumah. Kita ngabdi di sana itu udah hampir 35 tahun. Jadi wakil kepala daerah, jadi kepala daerah 2 periode. Ya tentu kita pingin lah tinggal di sana di hari tua. Tapi sampai sekarang jangankan rumah ya, tanahnya dia nggak punya gitu. Gitu ya, ya, bisa beli tanah nggak bisa kan? Lihat ini mau beli tanah nih, ya uangnya nggak ada gitu kan? Masa Pak, bener kah? Iya, iya. Jadi karena memang mungkin orang ngira ya nggak percaya gitu Pak. Nggak percaya, Mas Febi juga nggak percaya mungkin. Masa kepala daerah nih udah apa? Ya kemarin ada keluar lagi, saya nggak tahu. Jangan Tribun apa yang mengeluarkan ini. Wali kota termiskin di dunia gitu. Iya, saya melihat ada saya di posting ini. Tapi ya nggak apa-apa juga yang memang kenyataan nggak bisa jadi kaya gitu kan. Iya, tapi disyukuri aja mudah-mudahan berkah gitu kan. Yang penting kita sehat ya. Karena memang berkah Allah itu kan nggak semata-mata uang. Ya bisa kesehatan, anak baik-baik gitu kan. Iya. Tidak semata-mata harta ya Pak ya. Harta, balasan Allah itu kan nggak semuanya uang ya. Iya. Bisa rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah ya. Jadi kesimpulan sampai sekarang Bapak mau beli tanah untuk rumah pribadi belum bisa ya Pak? Iya. Nggak ada ya, saya mikir juga ini, kalau kadang lihat
lihat mobil ATM sering saldo Anda tidak cukup katanya. Iya. Tapi itulah karena kita memang masyarakat kita ya. Ya, toh contohnya risiko jadi pejabat publik kan begitu. Utamakan dulu masyarakatnya gitu kan. Masyarakat gitu. Biarlah kalau yang bahagia, yang kaya masyarakatnya dulu, kita belakangan. Ya mudah-mudahan. Tapi alhamdulillah dibalas oleh Allah. Saya punya anak 2, sudah selesai dua pendidikannya, sudah selesai, udah bisa mandiri ya Pak. Sudah ya? mandiri dua-duanya, sudah selesai. Gitu. Pak Wali, sebenarnya kalau dari hitungan, Bapak ini berhenti menjabat kapan? Ini Februari 2026. Harusnya? Nah, 2021, 5 tahun, nanti 26 Februari 2026 ya? Iya, harusnya berhentinya Februari 2026. Tapi karena ada pilkada dipercepat ya. Ya, 2024, maka Bapak berhenti kapan? Konon kabarnya, saya belum dapat aturannya, akhir Desember 2024 katanya. Oh, Desember 2024, jadi nanti hasil pilkada tahun 2024 itu nunggu Bapak berhenti dulu? Enggak, katanya Desember 2024 itu seluruh kepala daerah baik yang enggak ada yang semuanya berhenti ya. Kemudian kan ada pilkadanya November. Betul. Nah, nanti hasil ini pilkada ini nanti dilantik serentak nanti. Pada tahun 2025. 2025 ya. Oke. Iya. Ya. Pak, Bapak kan sudah 2 periode ya? Iya. Di ini. Terus kedepannya gimana nih rencananya? Setelah nanti Desember 2024 berhenti menjadi wali kota Solo. Ya. Gimana Pak rencana kedepannya? Yang jelas mudah-mudahan bisa mengakhiri jabatan ini husnul khatimah. Ya, amin. Akhirnya tidak ada masalah dengan tidak ada masalah. Kemudian bisalah sedikit berbuat untuk masyarakat, mudah-mudahan jadi amal soleh. Itu yang Pak. Kemudian untuk lanjutannya sama anak-anak yang selama ini juga berkorban keluarga ya. Kadang-kadang waktu seharusnya untuk keluarga kita berikan untuk masyarakat ya. Tentu pengorbanan ini kata anak-anak udahlah sekarang untuk persiapan apalagi untuk persiapan akhirat katanya. kayak udah tua betul ya, padahal ya. Tapi nggak tahu ya, namanya kita kadang masuk ke dunia politik, Mas Febi kan kalau ada panggilan lagi masyarakat membutuhkan. Yang jelas ini perjuangan tidak boleh berhenti. Apa yang bisa kita berbuat untuk masyarakat, toh dengan tidak menjabat pun kita masih bisa membantu masyarakat ya, mungkin dalam sisi lain ya. Jadi intinya setelah nanti 2024 selesai menjalankan amanah jadi wali kota akan kembali ke masyarakat. Kembali ke masyarakat. Apapun bisa dikerjakan. Apa yang bisa dibuat untuk masyarakat, ini. Jadi kalau nanti ada panggilan politik nantilah kita lihat nanti kan. Iya, kita lihat nanti. Ya, itu ya Pak. Iya, Pak, kalau begini Pak, kalau Bapak kemudian ada yang kemudian ingin mendorong Bapak sebagai sumber satu gitu, Bapak tertarik nggak sih Pak? Rasanya dengan usia yang sudah 62 tahun ya. Masih 62. Ya kan banyak pejabat yang lebih tua kan Pak? Iya. Kita lihat nanti. Ini kan ibarat imamnya, Mas Febi, imamnya, imam salat itu ya. Kalau ada orang yang bacanya lebih bagus daripada kita, akhlaknya lebih mulia, ibadahnya lebih sempurna ya. Kita silakan silakan jadi imam. Silakan ya, kita siap jadi makmum gitu kan ya. Tapi andaikan ya kita nggak tahu kan ya, saya takut nanti kita katakan nggak akan ikut, totonya ikut nanti nanti bohong ini katanya kan masyarakat dianggap kita berdosa gitu kan. Kita karena politik kadang-kadang nggak bisa juga kita prediksi ya. Namun sepanjang apa yang bisa kita berikan untuk masyarakat ya kita berikan yang terbaik karena Mas Febi ingat ini kata Rasulullah, manusia terbaik itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau sepanjang kita bisa memberikan manfaat pada posisi apapun, banyak yang bisa kita perbuat. Ya, Pak Zul, supaya pembaca kita, penonton kita lebih mengenal Bapak secara baik, boleh nggak Bapak cerita singkat mengenai perjalanan hidup Bapak? Bapak lahir di mana, sekolahnya di mana, kuliah di mana, karirnya bagaimana? Silakan Pak. Alhamdulillah ya Mas Febi.
saya dilahirkan di Danau Singkara gitu, pinggiran Danau Singkara itu. Pinggiran Danau Singkara masuk Kabupaten Solok ya? Ya? Pinggiran namanya negerinya Saniang Baka, gitu. Sebuah negeri kecil yang cukup indah lah. Saya pernah ke Singkara 2 kali, Pak. Ya, tapi ke Saniang Bakanya nanti kalau Pak Febi ke Solo nanti mampir. Jadi di situ Bapak lahir? Ya, di Saniang Baka namanya, SD di sana. SD di sana? Ya, kemudian SMP 1, SMA 1 Solo itu kan. Di kota berarti ya? Iya, di kota Solo ya. Kemudian melanjutkan ke kuliah di UII Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Jogja, S1, kemudian S2 di Magister Administrasi Publik UGM. Terus Bapak jadi pegawai negeri sipil mulai kapan? 89. 89 mulai jadi pegawai negeri sipil. Iya. Di mana, Pak? Di kota Solo. Di kota Solo. Iya. Waktu itu Bapak bertugas di bagian apa tuh? Dari semenjak dari staf bagian hukum. Oh, staf bagian hukum ya, karena Bapak sarjana hukum ya. Iya, bagian Kesra, kemudian dinas kebersihan, kemudian kembali lagi ke Kesra, sampai asisten di pemerintahan. Pernah kepala dinas, kepala bidang. Kepala dinas apa dulu Bapak pernah jabat? Sosial dan tenaga kerja. Oh, sosial dan tenaga kerja. Iya. Sebelum menjadi asisten ya, Pak? Iya, setelah itu menjadi asisten. Asisten bidang? Bidang administrasi pembangunan. Setelah itu Bapak menjadi wakil wali kota? Iya. Satu periode? Iya. Lalu kemudian menjadi wali kota dua periode sampai sekarang. Pak, sepanjang Bapak meniti karir panjang banget itu. Iya. Iya kan? Iya. Yang Bapak merasa enjoy ketika berkarir jadi apa, Pak? Senang betul gitu, yang tidak terlupakan itu. Apakah ketika jadi kepala dinas kah? Iya. Jadi asisten kah? Jadi apa, Pak? Ya, rasanya hampir semuanya. Oke. Semuanya oke. Tapi yang paling apa itu memang ketika jadi kepala bagian Kesra itu kan ngurusan berhadapan langsung dengan masyarakat, kita bisa bantu masyarakat. Nah, inilah mungkin yang paling menyenangkan ketika itu. Tapi hampir semua jabatan oke saja ya. Yang penting kita bisa sedikit berbuat lah, meringankan beban masyarakat, bermanfaat bagi orang lain, itu yang. Jadi Bapak total mengabdi sebagai pegawai negeri sipil sampai menjadi wali kota 2 periode itu berapa tahun, Pak? Sekarang sudah hampir 34 tahun. 34 tahun ya, Pak? Iya, iya. Dan Bapak selama 34 tahun mengabdi itu enjoy saja? Enjoy ya, alhamdulillah ini. Ya, gitu ya, Pak ya? Dan masyarakat juga mendukung, masyarakat baik-baik semuanya, alhamdulillah. Ya, tapi kalau Mas Febi katakan tadi ada juga yang iseng ya, itu wajar saja, manusiawi ya. Manusiawi, ada yang kadang-kadang ya namanya manusia, ya kita biarkan, nanti akhirnya mereka tahu sendiri gitu kan. Pak, apa Bapak masih mengikuti secara langsung itu pembicaraan di sosial media itu, Pak? Iya. Ngikuti, Pak? Ngikuti. Iya. Ya. Bapak merasa kalau ngikuti sosial media terutama yang bully Bapak, baper nggak? Kebawa perasaan nggak? Atau biasa aja? Ya, namanya manusia ada perasaan gitu. Kita ada jengkelnya juga ya? Ada jengkel yang gini kan, ada juga karena manusiawi ya. Aduh. Kita buatnya, ya katakanlah kita bangun rumah sakit sekarang ini. Ya, ada yang, ngapain bangun rumah sakit ini? Padahal satu-satunya daerah di Sumatera Barat itu yang nggak punya rumah sakit daerah, ada kota Solo, Mas Febi ya. Ada orang nggak setuju, kita ngapain bangun rumah sakit katanya? Rumah sakit sudah ada, ini katanya kan. Ini kan, ini ya orang kan kita maklum, terbatas pandangannya, pengetahuannya, kita maklum ya. Kita siap aja, jangan-jangan dibully, disalahkan lah. Kadang mereka nggak tahu gitu kan. Ya mudah-mudahan mereka akhirnya tahu, dijelaskan, tahu, oh paham, oh begitu katanya kan. Kadang-kadang nggak tahu. Oh gitu. Ya karena nggak tahu backgroundnya apa gitu ya, Pak ya. Iya. Kadang nggak tahu ya. Setelah akhirnya ada yang ngasih tahu ya mudah-mudahan yang seperti itu akhirnya tahu juga. Iya. Baik Pak, jadi luar biasa cerita Bapak selama 34 tahun mengabdi di Kota Solo dengan segala dinamikanya ya Pak. Kota beras Serambi Madinah namanya. Kota beras Serambi Madinah. Iya kan? Dan berasnya memang Tanamu ya Pak ya? Ternama ya Pak ya? Iya, dengan semboyan kita, Kota Solo itu kota berjuara Mas Febi. Berkah, maju dan sejahtera penduduknya gitu. Itu yang ingin Bapak tinggalkan nanti buat Kota Solo. Iya. Baik Tribuners, kita sudah mendengarkan obrolan dengan Pak Wali Kota Solo,
di Provinsi Sumatera Barat, Pak Haji Zul Elfian Umar, Dato Tianso SH MSI. Moga-moga obrolan kita dengan Pak Wali membawa manfaat dan pengetahuan yang baik buat kita semua. Saya Feby Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sampai bertemu.